Kamu tahu lebih jelas siapa orang yang diserupakan itu. Nanti di Injil Barnabas itu tertulis, kata Yesus, bukan aku yang mereka salibkan, tapi si Yudas, si pengkhianat itu. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Sebenarnya terkait dengan penyaliban Yesus sudah jelas Alkitab mencatatnya, dan ini sudah final dan sudah selesai. Nah, di dalam iman kekristenan sebenarnya bagian ini tidak ada masalah. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini hingga sampai saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di dalam video kali ini saya ingin membahas terkait beberapa ustadz yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan ada yang mengatakan diserupakan wajahnya, ada orang yang serupakan wajahnya, ada juga yang mengatakan muridnya yang disamakan wajahnya, ada juga yang mengatakan bahwa Yudas yang disalib. Dan kalau kita perhatikan dari bagian ini, kita bisa melihat bahwa ustadz-ustadz ini saja sebenarnya tidak satu suara terkait dengan apa yang mereka sampaikan. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Tafsir Ibnu Katsir. Ketika Isa dikepung di sebuah rumah dengan kaum Hawariyun, 12 sahabat. Ini tafsir Ibnu Katsir loh, bukan qala Munzir. Ya. Keliling sudah pasukan Romawi. Yahudi itu penakut sebenarnya, Mas. Dia memanfaatkan Romawi untuk membunuh Yesus, Isa al-Masih ketika itu. Apa kata Isa? Ini 6 kiri 6 kanan keliling dia. Sahabatku, siapa yang bersedia wajahnya diripkan dengan wajahku, tapi risikonya mati disalib, imbalannya kelak bersamaku di sorga. Aku ya Rasulullah, kata sahabat kaum Hawariyun. Diulang lagi oleh Isa al-Masih, sahabatku, siapa yang mau wajah dimiripkan dengan wajahku, tapi akan dibunuh, akan disalib, tapi imbalannya bersamaku kelak di sorga. Aku ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Begitu langsung dimiripkan wajahnya, Isa al-Masih diangkat, ruh dan jasadnya ke langit. Dikepunglah rumah, ditangkaplah yang tadi. Tidak ada kewajiban kita mengimani siapa yang disalib ini, Yudas Iskariot atau tidak. Kewajiban iman kita hanya 2, bahwa yang disalib bukan Isa. Yang kedua, yang disalib kaum Hawariyun. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Menurut Alkitab atau Injil mereka, yang disalibkan itu betul-betul Yesus. Karena sudah tertulis di Injil rupa itu. Tapi kan menurut Al-Quran, surat 4 ayat 157 kan, yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang diserupakan. Di ayat 158, melainkan Allah dalam mengangkat Isa kepadanya. Tapi yang diserupakan itu siapa? Itu sebenarnya si Yudas Iskariot itu, si pengkhianat itu. Tapi di Al-Quran hanya mengatakan orang yang diserupakan. Kamu tahu lebih jelas siapa orang yang diserupakan itu. Nanti di Injil Barnabas itu tertulis, kata Yesus, bukan aku yang mereka salibkan, tapi si Yudas, si pengkhianat itu. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati disalib. Maka saya jawab, alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan wa ma sholabuhu. Al-Quran jelas mengatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahu. Jadi mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, akan tetapi
Allah menyerupakan Nabi Isa, menyamarkan Nabi Isa, membuat pandangan mereka tidak tahu lagi siapa yang disalib. Jadi keyakinan yang sangat bertolak belakang, ya, di antaranya adalah tentang Yesus mati disalib. Kita orang Islam harus tegas. Kita orang Islam harus tegas. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa dalam kurung Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Ya, adapun yang dibunuh dan disalib adalah orang lain yang diserupakan. Itu menjadi pegangan kita. Jangan kita mengatakan Nabi Isa itu sempat disalib tapi tidak sampai mati. Jangan. Kita kembali pada Al-Quran, ya. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Adapun yang dibunuh disalib adalah orang lain yang diserupakan, ya, dengan Nabi Isa. Dan masih ada kalimat panjang di surat An-Nisa 157 itu. Jadi ini yang menjadi dasar kita, ya, untuk mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Tanggapan saya terkait bagian ini. Yang pertama, sebenarnya perihal penyaliban Yesus sudah jelas dicatat di dalam Alkitab dengan sejelas-jelasnya. Sebenarnya mereka mau ngomong Yesus tidak disalib, diserupakan dan lain sebagainya, itu dapat dibantah oleh Alkitab dengan tegas. Mari kita lihat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33. Di sana dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nah, kalau kita perhatikan di sana ada kata disalibkan. Nah, dengan bagian ini sebenarnya Yesus jelas disalib dan Alkitab jelas mencatatnya. Nah, dengan ayat ini saja sudah bisa membantah tuduhan-tuduhan mereka terkait bahwa Yesus tidak disalib. Dan ayat ini sudah jelas mematahkan semua argumentasi mereka. Bahwa ada yang diserupakan lah, bahwa murid Yesus lah yang disalib, dan lain-lain sebagainya. Ayat ini saja bisa mematahkan argumentasi mereka itu. Namun di dalam bagian ini kita juga akan melihat bersama-sama bahwa ternyata orang yang membenci kekristenan saja pun mencatat di dalam buku-bukunya atau non-Kristen mencatat bahwa Yesus benar-benar disalib. Yang pertama, Pilapius Josephus tahun 90 Masehi, sejarawan Yahudi, juga mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Dia adalah Kristus dan Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia. Nah, bagian ini jelas dicatat di sana. Yang kedua, Cornelius Tacitus. Ia juga adalah sejarawan Roma, senator Roma, dan lahir pada tahun 52 Masehi dan mati tahun 120 Masehi. Dia menulis tahun 110 sampai 116 dan dalam tulisannya Annals Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam pemerintahan Tiberius atas keputusan gubernur Pontius Pilatus. Yang ketiga, Lucianus dari Samosata. Ia adalah pengarang syair sindirat. Ia berkarya kira-kira tahun 170 Masehi. Ia bukan orang Kristen tapi sangat membenci kekristenan. Di dalam bukunya ia menulis bahwa ia juga mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Nah, teman-teman, dari ketiga tokoh non-Kristen ini saja kita bisa melihat bahwa mereka menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, inilah yang menjadi bukti yang jelas tentu kita harus ketahui bersama-sama. Bukan saja dari Alkitab, tapi dari tokoh-tokoh non-Kristen dan juga yang membenci kekristenan jelas menyebutkan bahwa Yesus disalibkan. Hal ini penting bagi kita karena terkait dengan maraknya tuduhan-tuduhan terkait dengan iman yang kita percayai hari ini.
Maka dari itu kita perlu menunjukkan bukti, baik dari Alkitab, baik dari tokoh-tokoh yang mencatat bahwa benar-benar Yesus disalibkan. Saya rasa teman-teman, video ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa kalau ada tuduhan Yesus tidak disalibkan, ada yang mengatakan diserupakan atau digantikan, dengan menjawab demikian, maka tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan itu seketika itu juga bisa kita bantah. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.